Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hindrawan di channel Trivia Ari Hindrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, setelah beberapa waktu yang lalu viral foto komodo versus truk di pembangunan Jurassic Park Pulau Ringka, kali ini kembali viral pertentangan antara pembangunan atau investasi dengan alam yang berakar dari laporan investigatif yang dikeluarkan oleh kantor berita BBC News Indonesia, di mana dalam laporan investigasi ini diungkap bahwa ada dugaan perusahaan asal Korea Selatan sengaja membakar lahan untuk perluasan lahan sawit di Papua. Teman-teman nanti bisa membaca dan juga menonton video investigasi ini karena linknya juga akan saya sertakan. Ada beberapa poin yang saya catat, antara lain adalah ada kutipan yang sangat mengiris hati saya ketika mendengar ucapan ini. Saya menangis, saya sedih, kenapa saya punya lahan, alam Papua yang begini indah, yang tete nenek moyang wariskan untuk kami anak cucu, kami jaga hutan ini dengan baik. Tetapi pada kenyataannya justru dibakar demi perluasan lahan untuk sawit. Ini dituturkan oleh Elizabeth Diewain, perempuan suku Malin yang hutan adatnya di pedalaman Maroke ini telah menjadi perkebunan kelapa sawit. Teman-teman nanti juga bisa melihat video terkait laporan BBC News Indonesia ini di akun Twitter BBC, yang mana kalau teman-teman perhatikan respon terhadap video ini sangat banyak sekali, lebih dari 29.000 love, 28.000 retweet, dan 1.000 komentar. Lalu sebenarnya perusahaan asal Korea Selatan yang mana yang diduga melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit? Perusahaan yang dimaksud adalah Korindo Group. Di sini jika teman-teman perhatikan, saya telah mengunjungi websitenya. Korindo merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1969 dan telah beroperasi selama 50 tahun. Pada awalnya perusahaan ini berfokus di pengembangan hardwood yang kemudian beralih ke plywood pada tahun 1979, kertas koran di tahun 1984, perkebunan kayu di tahun 1993, dan terakhir perkebunan kelapa sawit di tahun 1995. Dan teman-teman, setelah laporan BBC News ini turun kemudian menjadi trending topik di Twitter dengan tagar Save Papua dan seterusnya, Korindo sebenarnya semalam pada tanggal 12 November telah memberikan klarifikasi dalam video yang dirilis di akun Twitternya yang menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang menerapkan prinsip zero burning. Artinya mereka tidak membakar demi membuka lahan. Nah, sayangnya di sini video tersebut telah dihapus, saya tidak bisa menemukan lagi. Tapi prinsip itu juga tertulis dalam situs korindo.co.id yang menyebutkan bahwa prinsip yang berjalan di dalam perusahaan mereka adalah melanjutkan kebijakan nol pembakaran atau zero burning dan tidak menggunakan cara-cara pembakaran untuk membuka lahan di seluruh areal operasional perusahaan. Sayangnya itu berbanding terbalik dengan investigasi yang dilakukan oleh BBC News Indonesia ini. Di sini disebutkan bahwa Korindo sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan sawit. Dan teman-teman, luas area lahan sawit yang menjadi milik mereka adalah seluas kota Seoul di Korea Selatan. Jadi bisa dibayangkan sendiri, sangat luas sekali. Jika kita berkaca ke belakang, sebenarnya dugaan keterlibatan Korindo dalam perusakan hutan atau deforestasi juga bukan yang pertama kali ini terjadi. Di tahun 2016, menurut berita yang dilansir dari situs tentang alam dan lingkungan, yaitu Mongebay, disebutkan ada investigasi yang mengungkap Korindo membabat hutan Papua dan Maluku Utara menjadi sawit. Beragam masalah ini pun muncul. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa membaca, linknya akan saya sertakan. Dan selanjutnya pada tahun 2019 juga ada laporan dari FSC yang mengatakan bahwa Korindo terbukti rusak hutan untuk buka perkebunan sawit. Sama ya dengan dugaan yang terjadi di tahun 2020 ini. Laporan ini dikeluarkan oleh lembaga internasional untuk pengelolaan hutan dan akreditasi produk kehutanan, Forest Stewardship Council, yang menyatakan bahwa Korindo Group bersalah dalam praktik
perambahan hutan secara besar-besaran di Papua dan Maluku Utara. Lokus area atau tempatnya sama ya teman-teman dengan yang dikatakan pada situs Monggebé ini. Hanya saja ini dirilis pada tahun 2016, sementara dari berita Tempo ini dirilis pada tahun 2019. Adapun Korindo juga sempat membantah dalam konferensi pers yang dilakukan bahwa mereka mengatakan tidak melakukan deforestasi, dan di sini pun juga disebutkan dalam berita yang dilansir oleh mediaindonesia.com bahwa lembaga The Forest Steward Council hari ini merilis hasil investigasi yang telah dilakukan sejak 1 November 2017 yang menyimpulkan bahwa Korindo Group tidak terbukti melakukan pembakaran hutan. Nah, ini menarik. Lembaganya sama dengan yang ada di sini ya, FSC juga. Di sini pun juga FSC, tapi jika kita perhatikan berita yang dikeluarkan oleh mediaindonesia.com ini dirilis pada 23 Juli 2019. Sementara berita yang dikeluarkan oleh Tempo ini dirilis pada 29 Juli 2019. Jadi kita bisa lihat kesimpulan terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga FSC adalah sampai pada kesimpulan bahwa Korindo terbukti merusak hutan untuk buka perkebunan sawit. Ya, menurut saya sendiri teman-teman, karena persoalan ini sebenarnya juga sudah pernah beberapa kali terjadi, pemerintah hendaknya mulai turun tangan untuk melakukan investigasi secara mandiri, secara otonom demi mencerahkan masyarakat sekaligus mengantisipasi jika memang benar dugaan Korindo melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa, ciao.